Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Wulandari dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran. Ada dua pembahasan. Yang pertama, pengertian klasifikasi media pembelajaran, dan yang kedua, klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Pengertian klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Ada juga klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Setiosari dan Sihkabuden tahun 2005 mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. A. Media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran dua dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandang saja. B. Media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. C. Media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak atau statis. Yang kedua, menurut Sulaiman, mengklasifikasi media pembelajaran berdasarkan persepsi indera sebagai berikut. A. Media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya radio. B. Media visual, media visual dua dimensi dan media visual tiga dimensi. C. Media audiovisual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media, misalnya film. D. Media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi. E. Media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada, seperti sound slide dan rekaman still. F. Media audio semi motion, media yang berkemampuan menampilkan tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata, misalnya telewriting. Yang ketiga, menurut R. Murray Thomas, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Thomas menggolongkan media pembelajaran ke dalam tiga jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. A. Pengalaman langsung, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa. B. Pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud tiruan. C. Pengalaman dari kata-kata, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. 4. Menurut Gerlach dan Ely, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya sebagai berikut. A. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, contohnya laboratorium bahasa dan IPA. B. Media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, contohnya film dan slide. C. Media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, contohnya televisi, radio, dan lain-lain. Yang kelima, menurut Rudy Bretz, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasikan berdasarkan suara, visual atau berupa gambar, garis, dan simbol, dan gerak. Ia juga membedakan antara media siar atau telecommunication dan media rekam atau recording. Yang keenam, menurut Sujana dan Ahmad Rifai,
Sujana dan Ahmad Rifai membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok, yaitu A. Media grafis atau 2 dimensi, misalnya gambar, foto, dan grafik. B. Media 3 dimensi, misalnya model susun dan model kerja. C. Media proyeksi, misalnya OHV. D. Media lingkungan, misalnya alam. Yang ketujuh, menurut Suparno, 1. Klasifikasi media berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi A. Media yang memiliki karakteristik tunggal, misalnya radio. B. Media yang memiliki karakteristik ganda, misalnya film dan TV. 2. Klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi, yang dibedakan menjadi A. Lama presentasi, B. Sifat presentasi. 3. Klasifikasi media berdasarkan pemakaiannya dapat dibedakan menjadi A. Berdasarkan jumlah pemakai, B. Berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai. Sekian dan terima kasih. Itulah video tentang klasifikasi media pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.